contoh menzalimi itu? Ya seperti yang kemarin, contohnya saling menghasad, saling menipu. Itu juga contoh-contoh menzalimi. Jadi hal pertama yang disebutkan akan merusak ukhuwah Islamiyah kita adalah menzalimi. Zalim. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang bisa merusak ukhuwah Islamiyah juga adalah khadalanihi, yaitu tidak peduli acuh tak acuh dengan saudara muslimnya. Ini juga bisa merusak ukhuwah Islamiyah. Jadi yang pertama apa tadi? Zalim. Yang kedua tidak peduli atau ya enggak acuh tak acuh atau enggak dianggap, cuek. Bahkan ini diancam oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Ma bimri'in muslimin yakhdhulu imra'an musliman fi mawdi'in tantahiku fi hurmatuhu wa yantaqisu minhu 'abduhu illa khadalahu Allah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang muslim itu melihat saudaranya yang dirampas kehormatannya, dirusak harga dirinya, kemudian dia tidak menolongnya padahal dia mampu untuk menolongnya, illa khadalahullah, kecuali Allah akan menghinakan orang tersebut. Jadi singkatnya bahwa ketika kita melihat saudara muslim kita dirampas haknya, dirampas kehormatannya, dirusak harga dirinya, dan kita mampu untuk membela dia, sebetulnya mampu untuk membela dia, Allah berikan kemampuan untuk membela dia, tetapi ternyata dia tidak peduli dengan urusan saudara muslimnya itu, maka orang yang seperti ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan dihinakan oleh Allah dan ditinggalkan oleh Allah ketika dia butuh pertolongan. Na'udzubillah. Ini penting juga, dan ini terjadi kepada siapapun, Bapak Ibu ya. Terjadi kepada siapapun. Makanya dalam hadis yang lain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau kama qala Rasulullah, "Man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum." Barang siapa yang tidak peduli dengan urusan kaum muslimin, maka dia bukan bagian dari kaum muslimin itu. Ini dahsyat sekali sebetulnya ya, sabda Nabi ini. Jadi barang siapa yang tidak peduli dengan urusan kaum muslimin, Nabi mengatakan dia bukan bagian dari orang muslim itu. Artinya Nabi mempertanyakan keislamannya, mempertanyakan keimanannya ketika dia tidak peduli acuh tak acuh untuk mengurus urusan umat, membantu saudaranya, padahal Allah memberikan keleluasaan, memberikan potensi untuk menolong saudara muslimnya itu. Jadi itu yang kedua, bersikap acuh tak acuh itu berpotensi untuk merusak ukhuwah Islamiyah kita. Kemudian yang ketiga, hal yang bisa merusak ukhuwah Islamiyah adalah al-kidz, bohong. Berbohong atau membohongi. Jadi berkata dusta atau berkata bohong, atau membohongi orang yang sudah mempercayai dia. Itu juga bisa merusak ukhuwah Islamiyah, kata Rasulullah SAW. Maksudnya membohongi di sini adalah berkhianat. Artinya saudara muslim yang sudah menaruh kepercayaan kepada orang itu,
karena mungkin janji-janjinya, dia berjanji akan begini dan seterusnya. Kemudian dipercaya oleh saudara-saudara muslimnya. Kemudian setelah itu dia ingkar janji, khianat, membohongi kepercayaan yang sudah diberikan, dilimpahkan oleh saudara-saudara muslimnya itu. Na'udzubillah ini. Tentunya ini kan sakit hati ya Pak Ibu ya. Akan memunculkan apa namanya ya, yaitu sakit hati seperti itu. Apalagi musim-musim pilkada dan pemilu dan seterusnya, udah itu banyak janji-janji dan seterusnya. Gitu. Jadi yang ketiga tadi berbohong, berkata dusta atau berkata bohong, atau membohongi saudaranya dalam pengertian berkhianat. Bahkan berkhianat adalah salah satu ciri dari orang munafik. Walaupun kita tidak bisa menghakimi orang munafik, tetapi ada ciri-ciri dari orang-orang munafik itu. Ada. Salah satunya kata Rasulullah SAW, wa idza tumina khana, ketika ciri munafik itu salah satunya kata Rasulullah, ketika dia diberikan amanah, orang-orang sudah berbondong-bondong memberikan amanah kepada orang itu, tetapi dia berkhianat. Na'udzubillah. Ya memang itu karena beratnya amanah sebetulnya ya. Jadi jangan terlalu berbahagia juga ketika kita dikasih amanah Bapak Ibu ya. Berat soalnya. Kalau nggak bisa mending mundur gitu, gak usah ambil tuh amanah. Santai jadi hidupnya. Tetapi kalau menjaga amanah mampu, dia tentunya pahalanya juga besar itu, tapi dosanya juga besar kalau berkhianat. Itu masalahnya. Sama-sama besar. Dalam sebuah hadis Nabi kita SAW menyebutkan, "Idza kadzdzaba al-'abdu kadzdzatan taba'ada al-malak an humailan min natni ma ja'a bihi." Jika seorang hamba itu kata Rasulullah dia berbohong, berkata dusta, maka malaikat menjauh dari orang itu karena saking busuknya apa yang dikeluarkan dari mulutnya itu. Itu dijauhi oleh malaikat. Taba'adal malak. Malaikat menjauh dari orang itu saking apa? Saking baunya, busuknya apa? Perkataan dusta yang keluar dari orang tersebut. Tuh. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu rahimakumullah, hal yang juga bisa merusak ukhuwah Islami adalah yang tadi, tahqir, meremehkan. Tahqir ini meremehkan. Ya biasanya mungkin sering kami sampaikan bahwa meremehkan orang lain itu muncul dari sifat kesombongan. Sifat kesombongan itu, sikap kesombongan muncul karena merasa lebih alim. Saya alim kok. Lebih kaya, wong sugih kok. Saya apa lagi? Saya ganteng, saya ganteng, yang lain jelek semua, kan? Gitu. Nah, itu masalahnya. Kok ada orang ganteng belum menikah? Gitu. Saya ganteng, yang lain jelek semua. Itu meremehkan orang. Nah, jadi kadang-kala diberikan kelebihan oleh Allah itu berpotensi memiliki sifat sombong, apa itu? Dia kayak melihat orang lain, orang miskin rendah semua. Dia pintar, alim, melihat orang lain goblok semua. Lebih kasar lagi ini kan. Dia pejabat tinggi, yang lain kuli semua, rendah semuanya.
Padahal sebetulnya perasaan dia aja, sebetulnya jabatannya RT doang gitu ya. Padahal cuma RT doang. Cuma merasa aja, merasa tinggi. Dan itu sebetulnya yang terjadi kepada iblis ya Bapak Ibu ya. Apa kata iblis itu? Ana khairum min khalaqatani min nar wa khalaqatahu min tin. Kata iblis itu, nggak mungkin lah saya hormat kepada Adam itu. Saya lebih baik daripada dia. Allah menciptakan saya dari api, Adam dari. Pertanyaannya, sejak kapan api lebih baik daripada tanah? Kan enggak. Cuma perasaan aja. Pertanyaannya tadi, sejak kapan api lebih baik daripada tanah? Dijawab, kan enggak juga. Ada porsinya masing-masing. Ya tanah bagus. Tapi kadang-kala api kalau sedikit bisa mati dengan tanah. Jadi argumentasi iblis itu lemah sebetulnya. Perasaan doang, jadi merasa lebih baik, lebih tinggi, padahal sebetulnya tidak sama. Orangnya begitu juga, merasa kaya padahal gak kaya-kaya amat juga. Merasa punya pejabat tinggi padahal ya staff doang gitu ya. Dan seterusnya. Cuma perasaan saja. Gitu. Dan ini merendahkan orang lain, salah satu hal yang kata Rasulullah menyebabkan retaknya hubungan persaudaraan sesama muslim. Dan Bapak Ibu rahimakumullah, tidak layak memang kita bersikap sombong. Orang yang sombong kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan masuk surga. Kata Nabi, la yadkhulul jannata man fil qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan sekalipun sebesar biji dzarrah. Bayang udah sat sekali ini. Tidak akan masuk surga orang yang sombong itu. Jadilah orang yang seperti Nabi Sulaiman tuh. Dah satu kali itu. Apa kata Nabi Sulaiman? Surah An-Naml ya. Surah An-Naml ayat ke-40 41. Kata Allah, kata Nabi Sulaiman, liyabluwani aashkuru am akfur. Jadi Allah memberikan kekuasaan, memberikan kekayaan yang luar biasa ini kepadaku, kata Sulaiman, untuk menguji saya, menguji aku. Apa? Apakah saya termasuk orang yang ingkar atau orang yang bersyukur? Padahal tidak ada orang yang lebih kaya melebihi Nabi Sulaiman. Enggak ada, enggak ada. Dan tidak ada raja yang kekuasaannya melebihi Nabi Sulaiman. Enggak ada. Bayangkan Sulaiman itu kerajaannya tidak hanya menguasai manusia, tapi juga jin, hewan. Mana ada raja sekarang menguasai binatang? Enggak ada. Dan itu Sulaiman rendah hati, tidak takabur, tidak sombong. Alhamdulillah. Dan orang yang kaya sekarang mungkin meniru Qarun atau meniru Fir'aun. Kalau dia kaya yang sombong meniru siapa? Qarun. Kalau dia pejabat yang sombong meniru Fir'aun. Itu udah sesimpel itu sebetulnya, sederhana sekali. Gitu. Sombong. Jadi Bapak Ibu, kalau memang kita merasa diberikan kelebihan, tidak usah merasa lebih. Dan ini memang lumrah ya terjadi ini, meremehkan orang lain. Lumrah. Memandang orang lain dengan apa? Mata sebelah apa gimana ya? Dengan pandangan hina. Dengan sebelah mata itu.
mata sebelah dajjal jadinya. Dengan sebelah mata. Makasih jadi kasih tahu dengan sebelah mata. Jadi itu ya rahimakumullah 4 hal yang disebutkan dalam hadis ini yang bisa merusak ukhuwah Islamiyah. Yang pertama zalim, kemudian acuh tak acuh, kemudian yang ketiga berdusta atau berbohong atau membohongi orang yang sudah memberikan amanah, kemudian yang keempat adalah meremehkan orang lain. Alhamdulillah, walaupun sebetulnya masih banyak hal-hal yang bisa merusak ukhuwah Islamiyah kita. Kalau mungkin sebagai tambahan nanti bisa dilihat di Al-Hujurat ayat 11 dan 12-nya. Itu juga Allah memberikan setidaknya 6 hal yang bisa merusak ukhuwah Islamiyah. Kita percepat sedikit. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayakunu khairan minhum. Itu yang pertama. Jadi tidak boleh mengolok-olok atau merendahkan orang lain, karena boleh jadi orang yang direndahkan itu lebih mulia derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wala talmizu anfusakum. Jangan memperolok-olok. Yang kedua. Yang ketiga, jangan wala tanabazu bil alqab. Jangan memberikan gelar-gelar yang buruk. Apa contohnya? Radikul misalkan. Apa radikul itu? Radikal. Jadi dengan endingnya menyebut radikul. Paham Bapak Ibu ya? Jadi memberikan gelar yang kurang pantas kepada saudaranya. Kandun misalkan, cebong, itu gelar-gelar yang kurang pas, dan itu gelar yang bisa merusak ukhuwah Islamiyah. Itu janganlah memberikan laqab, gelar, julukan yang buruk kepada saudaranya. Kemudian yang keempat, ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhann, berburuk sangka. Yang kelima adalah ghibah atau menggunjing, dan yang keenam adalah yang kelima itu tajassus ya. Yang kelima itu memata-matai atau mendikte orang lain. Lihat itu, dilihat mana kesalahannya ini gitu. Dilihat-lihat. Jadi orang lain itu dia dikte. Setelah dikte maksudnya di mata-matai. Kayak selek kata orang Madura gitu. Tahu diselek. Jadi dicari-cari kesalahannya. Setelah dapat kesalahan orang lain, dia ghibahi kepada orang lain. Udah sepaket itu. Jadi mencari-cari kesalahan, setelah dapat kesalahannya, dia sebarkan kepada orang lain. Itu lagi ghibah kemudian. Jadi ternyata ghibah itu dimulai dengan tajassus, dengan mencari-cari kesalahan orang lain. Setelah dapat, dia sebarkan di WA dan seterusnya, atau di media sosial yang lain. Bapak Ibu rahimakumullah, jadi itu empat hal yang merusak ukhuwah Islamiyah. Kemudian Nabi melanjutkan hadisnya. Kita kembali ke hadisnya itu. Nabi melanjutkan bahwa takwa itu di sini atau di hati. Kata Nabi SAW. Apa artinya untuk kita Bapak Ibu? Ternyata ukuran kemuliaan kita itu diukur dengan ketakwaan
ketakwaan, entah kamu orang Cina, wong Madura, wong Jawa, sama semua. Kalau wong Kalimantan, kalau bertakwa mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Misalkan wong Madura elek gak gitu. Wong Madura melebu neraka kabeh gak gitu juga ya. Gak ada ceritanya seperti itu. Jadi Nabi itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghapus sekat-sekat rasis. Gak ada ceritanya orang Arab lebih tinggi derajatnya dari orang non Arab. Semuanya sama. Orang Amerika kalau bertakwa mulia di hadapan Allah. Orang Indonesia kalau bertakwa mulia di hadapan Allah. Orang Arab kalau bertakwa mulia di hadapan Allah. Itu sebenarnya parameternya, tolak ukurnya di ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Nabi, la fadla li arabiyyin wa la ajamiyyin illa bittaqwa. Tidaklah orang Arab itu lebih baik daripada orang ajam. Orang ajam itu maksudnya orang non Arab ya. Tidaklah orang Arab itu lebih tinggi, lebih mulia dari orang ajami atau orang non Arab, kecuali ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayat yang sering kita dengar, in akramakum indallahi atqakum, surah Al-Hujurat ayat ke-13. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Jadi orang-orang yang muttaqin, benar ya. Yang muttaqin itulah orang yang bertakwa itu. Insyaallah Pak Takin bertakwa, amin ya. Sesuai dengan namanya itu. Apalagi imamul muttaqin, pemimpin orang-orang bertakwa, udah sat sekali itu. Udah sat sekali. Itu muttaqin. Ya, sederhananya takwa itu adalah perintah Allah dilaksanakan, larangan Allah ditinggalkan. Sederhana sekali, sebetulnya simple. Perintah Allah dikerjakan, larangan ditinggalkan. Dah selesai itu urusan. Tapi berat apa Ibu? Ya kenapa? Karena perintah Allah itu ya berat. Kalaulah bukan karena diundahkan oleh Allah, termasuk menjauhi larangan Allah itu berat kalaulah tidak diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini perlu kita pegangi ya Bapak Ibu rahimakumullah, bahwa ukuran kemuliaan kita tidak diukur dari pangkat dan jabatannya, tidak diukur dengan kaya miskinnya, tidak diukur dari mana engkau berasal, tidak diukur dengan ganteng atau tidaknya, tidak diukur dengan glowing atau tidaknya, tapi diukur dengan ketakwaannya. Glowing katanya sekarang itu. Tapi ketakwaannya itu. Tidak diukur dengan jenis kelaminnya, nggak ada ceritanya. Bayangkan seorang budak yang hitam pekat, ternyata terompahnya sandalnya udah terdengar di surga. Bayangkan, siapa itu? Bilal bin Rabah. Itu. Bayangkan seorang budak atau mantan budak, gitu ya, bekas budak yang warna kulitnya hitam pekat, kiri lagi gitu ya, miskin lagi. Mohon maaf ini, tapi ternyata sudah terdengar suara terompah atau sandalnya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa artinya? Ada jaminan dari Rasulullah bahwa Bilal ini masuk surga. Alhamdulillah. Jadi itu. Jadi hadis ini sudah sangat jelas membuktikan bahwa tidak ada kasta di dalam Islam. Nggak ada itu. Nggak ada kasta. Gak ada ceritanya.
Ibu rahimakumullah, sedikit lagi. Kemudian ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah kemudian memberikan banyak sekali kemudahan dan kemudahan. Ayat yang sering kita dengar, kata Allah, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Surah At-Talaq ayat ke-3, 4, dan 5 di ujung ayatnya. Kata Allah, barang siapa yang bertakwa, Allah akan memberikan jalan keluar, solusi. Jalan keluar di luar batas akalnya, di luar batas logikanya. Ini jelas ini. Jadi jalan keluarnya itu di luar nalar. Makanya mungkin pernah kami sampaikan bahwa orang beriman itu begitu sebetulnya ya. Makanya orang-orang ateis, mungkin orang yang tidak beragama, punya masalahnya berat, seolah-olah tidak bisa diselesaikan, bunuh diri. Kenapa? Karena merasa akalnya, logikanya sudah tidak bisa menyelesaikan masalah yang sedang dia hadapi. Tapi Allah berbeda, orang mukmin berbeda. Mungkin akal kita tidak bisa menyelesaikan masalah itu, mungkin logika kita tidak nyendak untuk menyelesaikan problem itu, tetapi Allah itu di atas segala-galanya. Allahu Akbar. Apa artinya Allahu Akbar? Ya, semuanya kecil, Allah yang besar. Presiden kecil, lurah kecil, masalah besar kecil bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu RT yang gede katanya. Kecil semuanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan terbukti contoh Nabi Musa misalkan. Itu kan enggak logis sama sekali sebetulnya ya. Kalau seandainya Musa mengandalkan logikanya, habis itu. Habis, gak mungkin lah. Di zaman dulu dengan tongkat bisa membelah lautan, gak logis sama sekali itu. Gak nutut, gak nyanda otak kita, kata orang Jawa ya. Gak nyanda katanya. Tapi gara-gara Musa itu menyandarkan problemnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata diberikan jalan keluar yang di luar nalar, di luar logika. Dan itu terjadi kepada Nabi Ibrahim, terjadi kepada Nabi Isa, tentunya juga terjadi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insya Allah juga terjadi kepada siapapun yang betul-betul bertakwa itu maksudnya. Oh ya, ayat 3 terakhir, ayat 4 dan ayat ke-5 terakhir di ujung ayatnya. At-Talaq surah ke-65. Kemudian terakhir tentang takwa ini, salah satu faidah manfaat dari takwa ini juga yang mungkin perlu kami sampaikan adalah surah Al-Baqarah surah kedua ayat 282 di ujung ayatnya. Surah Al-Baqarah ayat 282 di ujung ayatnya, kata Allah, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Al-ayat. Jadi kata Allah, wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, wa yu'allimukumullah, Allah yang akan memberikan ilmu, memberikan pengajaran kepadamu. Itu. Jadi orang yang bertakwa, ternyata Allah mudahkan kepada orang itu untuk mendapatkan ilmu. Jadi meninggalkan maksiat sejauh-jauhnya, perintah Allah dikerjakan, Allah kemudian melimpahkan ilmu. Dan ini terjadi ya Pak, terjadi kepada sahabat-sahabat Nabi. Bagaimana mereka cerdas itu. Bahkan ada sahabat yang bisa paham bahasa orang Yahudi ketika itu hanya dalam jangka 2 minggu. Sudah
paham. Bahkan Imam Syafi'i itu dalam banyak riwayat ketika jalan di pasar kemudian telinganya ditutup. Kenapa? Kalau dibuka dia dengar semuanya perbincangan yang ada di pasar. Bahasa sekali itu. Sampai segitunya ya. Padahal kalau kita ngafal juz 30 An-Naba, sekarang ngafal nggak besok, 1 jam kemudian lupa. Besok kelamaan kayak gitu. 1 jam kemudian lupa. Makanya kata Al-Imam Syafi'i radhiyallahu an, beliau mengadu kepada gurunya sedikit lagi, syakautu ila waqi'in su'a hifdzi. Kata Imam Syafi'i, saya mengadu kepada guruku Syekh Waqi tentang buruknya hafalanku. Padahal beliau kuat hafalannya, tetapi masih mengadu bahwa beliau merasa buruk hafalannya. Saya mengadu kepada guru saya Syekh Waqi tentang buruknya hafalan saya. Kemudian gurunya fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Kemudian gurunya berpesan, tinggalkanlah maksiat, bu'siyat dan faksiat. Kenapa? Fa innal ilma nurun min qalbi min rabbi. Kenapa? Karena ilmu itu adalah nur. Jadi itu mungkin Bapak Ibu rahimakumullah bisa disampaikan, semoga bermanfaat dan dicatat amal ibadah berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kami tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.